Sepanjang sejarah, Kutub Utara adalah tempat legenda dan teori liar. Namun bahkan setelah penjelajah Eropa mendekatinya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kutub Utara masih tetap misterius. Berikut 6 fakta yang kita ketahui tentang Kutub Utara sejauh ini. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Satu, Kutub Utara tidak memiliki zona waktu. Selain penjelajah, turis, dan peneliti, manusia tidak tinggal di Kutub Utara. Dan karena tidak ada pemukiman permanen, Kutub Utara belum ditetapkan zona waktu. Orang-orang di Kutub Utara dapat memilih zona waktu manapun yang mereka inginkan. Tempat terdekat yang dihuni secara permanen adalah Alert, sebuah instalasi militer 600 mil ke selatan di Pulau Ellesmere di Nunavut, Kanada, dan berada di zona waktu timur. Dua, tidak ada daratan di Kutub Utara. Kutub Utara tidak mempunyai daratan sama sekali. Sebaliknya, ia terdiri dari bongkahan es besar, setebal 1,8 meter hingga 3 meter, yang mengapung di permukaan Samudra Arktik. Di bawah es, kedalaman airnya mencapai 13.400 kaki atau 4 km. Tiga, di Kutub Utara, matahari terbit dan terbenam hanya setahun sekali. Di Kutub Utara, hanya ada terang atau gelap. Matahari terbit di sekitar ekuinoks musim semi pada tanggal 20 Maret dan tetap berada di langit selama 6 bulan penuh sebelum akhirnya terbenam di sekitar ekuinoks musim gugur pada tanggal 22 September. Selama musim dingin, Kutub Utara gelap 24 jam sehari hingga matahari akhirnya mulai terbit. Muncul kembali pada bulan Maret. 4. Dua penjelajah yang bersaing mengklaim menjadi yang pertama di Kutub Utara. Pada awal abad ke-20, Kutub Utara adalah salah satu tempat terakhir di bumi yang belum ditemukan. Hal ini berubah pada tahun 1909 ketika, pada minggu yang sama di bulan September, surat kabar melaporkan bahwa bukan hanya satu tapi dua penjelajah yang berhasil mencapai puncak dunia. Penjelajah terkenal Amerika Robert E. Peary mengaku telah mencapai tujuannya pada bulan April tahun 1909. Upayanya yang ke-8. Namun penjelajah Amerika lainnya, Frederick E. Cook, muncul entah dari mana dan mengklaim bahwa dia adalah orang pertama pada bulan April tahun 1908, setahun penuh sebelum Peary. Lima, jumlah tumbuhan dan hewan di Kutub Utara tidak banyak dibandingkan dengan wilayah lain di Arktik. Meskipun iklimnya sangat dingin dan berfluktuasi, Arktik memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Lebih dari 21.000 spesies tumbuhan dan hewan beradaptasi dengan lanskap ekstrim. Namun di Kutub Utara, di mana tidak ada flora dan fauna darat, satwa liar semakin sedikit jumlahnya. Ikan cod, udang, dan krustasea Arktik hidup di berbagai kedalaman di bawah es laut. Sedangkan pemandangan paling umum di atas es adalah burung-burung yang bermigrasi, seperti burung laut Arktik, fulmar, kittiwakes, dan snow buntings. Enam, Kutub Utara bisa bebas es di musim panas dalam waktu kurang dari 30 tahun. Arktik mengalami pemanasan 2 kali lipat dibandingkan wilayah lain di dunia. Ketika krisis iklim semakin parah, para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari 3 dekade, lapisan es laut akan hilang sepenuhnya pada musim panas kecuali emisi global dapat dikurangi secara signifikan dan dengan cepat. Dan karena apa yang terjadi di Kutub Utara berdampak pada seluruh bumi, hilangnya es secara musiman kemungkinan besar akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut.